Nah, gimana sih caranya kita membedakan nih pegel yang normal sama yang nggak normal? Tahapannya itu seperti apa kira-kira? Ya kalau juga di rumah, habis latihan kok sakit ya. Balsam dari buah mengkudu, satu-satunya di Indonesia. Pertama dan satu-satunya. Halo teman Noni, selamat datang di podcast Ngobrol Sehat bareng Noni. Podcast yang ngebahas tentang seputar kesehatan yang berkaitan erat dengan kegiatan sehari-hari. Nah, di podcast hari ini aku yakin banget pastinya bakalan relatable banget sama teman-teman Noni, karena kita bakalan ngebahas seputar kondisi-kondisi kesehatan yang sering banget dialami sama teman-teman Noni nih. Pertanyaannya, kenapa sih badan kita ini bisa cepet banget terasa pegel-pegel? Apakah ini cuma karena capek biasa atau ada penjelasan medis di baliknya? Di podcast hari ini pastinya aku nggak bakalan sendirian karena aku punya dua narasumber yang oke banget nih pastinya yang akan membantu mengupas lebih dalam lagi tentang topik hari ini. Halo Pak Nugroho. Halo, tetap semangat. Tetap semangat dong Pak, harus ya Pak ya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kalau Bu Dokter Ayu gimana Bu Dokter kabarnya? Semangat juga ya, luar biasa ya. Nah, buat teman-teman Noni semua, jadi Pak Nugroho ini adalah product development dari Noni Noni Balsam, selaku research and development team atau R&D team nih dari Noni Noni Balsam. Pak Nugroho ini sudah melakukan banyak sekali penelitian ya terhadap tumbuhan-tumbuhan herbal yang terdapat di Indonesia yang pastinya memiliki potensi terhadap produksi kesehatan, dan juga Pak Nugroho ini sering sekali melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap pentingnya atau manfaat buah mengkudu di berbagai acara kesehatan. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Nah, buat teman-teman Noni, jadi kita mau langsung masuk aja nih ke podcast kita hari ini ya, ke tema kita hari ini. Kita mau langsung nanya ke Bu Dokter dulu deh, boleh ya Bu Dokter ya? Boleh. Nah Bu Dokter, sesuai yang udah tadi aku paparkan di awal nih ya, sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh kita kalau badan kita tuh terasa pegel-pegel nih Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau dalam istilah medis, pegel-pegel gitu ya, disebutnya nyeri otot atau bahasa medisnya itu mialgia, Pak. Kayaknya hampir semua orang pernah pegel-pegel ya, kayak semua pasti ngeluhnya dikit-dikit pegel, dikit-dikit pegel. Benar-benar. Gitu. Padahal sebenarnya respon pegal ini merupakan reaksi normal di tubuh kita. Alami berarti ya? Benar, alami Pak. Jadi memang pegal-pegal itu bukan berarti karena ada sesuatu gitu ya. Memang karena proses tubuh kita itu habis aktivitas ya memang lelah. Lalu biasanya timbulnya rasa pegal itu paling sering di leher, pundak, punggung ya, paling sering ya sakit punggung, kaki, tangan. Benar-benar. Betul, biasanya mungkin awalnya terasa nggak nyaman, mungkin ototnya kencang gitu, jadi mulai berasa nggak nyaman atau kaku juga bisa tuh Kak. Padahal sebenarnya itu respon yang normal sih. Oh, jadi itu sebenarnya itu respon alami tubuh ya Dokter ya, pegel-pegel itu. Tapi kenapa ya Dokter sekarang tuh orang-orang cenderung lebih cepat pegel-pegel nih, lebih gampang gitu? Termasuk saya juga sebenarnya Dok. Jadi sekalian nih konsultasi deh sama dokter. Curhat ya. Sekalian curhat nih. Iya, karena memang pegel-pegel ini kan ini ya masalah masyarakat gitu ya, nggak muda nggak tua, kayak keluhannya sama pegel-pegel. Universal ya Dok ya? Iya. Jadi sebenarnya memang karena kurangnya aktivitas fisik sih Kak. Nah, tubuh kita itu didesain untuk terus bergerak. Jadi kalau misalnya kita pada posisi yang sama, misalnya duduk nih kayak gini, itu pasti lama-kelamaan akan timbul nggak nyaman ya, punggung gitu, karena posturnya lama diam gitu. Jadi aliran darah di area sekitarnya tuh jadi gak lancar, timbullah pegel, jadi tegang kan otot sekitarnya. Nah, setelah itu juga ada aktivitas-aktivitas yang menimbulkan ini nih gampang pegel, misalnya kayak duduk dalam waktu yang lama, main HP, nonton gitu ya. Itu kan posisi kita sama terus tuh berjam-jam. Tadi mungkin posisinya juga kursinya nggak ergonomis ya, mejanya posisinya iya itu ngaruh banget sih. Karena kalau posisi kita sama itu otot-otot di badan kita tuh kan menopang terus ya, jadi menegang terus. Jadi ada suatu waktu ototnya tuh kayak udah jenuh gitu ya Pak. Jadi kayak jadi udah kaku batas gitu ya. maksimal nih, jadinya berasa tegang, pegel deh. Berarti itu harus digerakkan dulu ya? Iya betul, Harus jadi lepas kalau udah stretching gitu. berasa nggak nyaman nih kayak memang harus istirahat, disimbang, nggak bisa dipaksa. Rubah posisi gitu ngaruh nggak sih Dokter? Kalau ngerubah posisi ngaruh juga ya? Ngaruh. Terus memang pastikan juga posturnya ideal ya saat kita ini ya melakukan aktivitas tadi.
Nah kalau misalkan kayak stres, kelelahan, atau misalkan kualitas tidur yang kurang baik itu bisa nggak sih dok? Oh, itu Kira-kira ngaruh jadi banget, betul, salah betul. satu alasan jadi badan tuh pegel-pegel. Iya Sama benar. di sini nih. Kalau saya tidur soalnya gitu. Oh langsung berasa ya. Pegang-pegang ya pak ya? Iya. Oh gitu. Rasanya ya. pegel banget gitu. Rasanya pegal, iya benar Kak. Jadi stres terus aktivitas fisik, misal habis capek banget, memang tubuh kan butuh recovery ya. Jadi dengan tidur dan istirahat yang cukup itu membantu otot tuh biar relax lagi, nggak tegang Rest lagi, nggak lagi. pegel-pegel lagi gitu. Iya iya. Nah kayaknya semua jawaban dokter ini tuh relate banget nih sama orang-orang zaman sekarang ya, termasuk anak-anak muda juga nih dokter. Makanya anak-anak muda zaman sekarang ini banyak banget disebut Gen Z jompo nih dokter. Remaja jompo Remaja-remaja jompo nih ya. Nah kira-kira pekerjaan Jompo berarti tidak hanya ya tua aja. yang ya. lansia enggak pak, sekarang remaja aja ada yang jompo gitu, karena itu tadi gampang pegel-pegel ya. Mungkin karena kan zaman sekarang apa-apa gadget ya dokter ya. Betul. Kita apa-apa semua di iPad, di handphone, segala macam laptop. Jadi ya udah posisi duduknya mungkin gitu aja gitu terus ya, akhirnya jadi badannya pegel-pegel. Belum zaman sekarang nih yang gaming gitu kan yang lagi ini banget, marak banget. Posisi orang duduk ya posisinya kayak gitu terus. Makanya kenapa tuh dokter kira-kira pekerjaan apa aja sih yang berpotensi menyebabkan pegel-pegel itu? Selain yang tadi dokter udah bahas ya di awal. Oke, kalau misalnya dari pekerjaan mungkin paling sering ini ya, yang pasti membutuhkan laptopan terus nih, misalnya karyawan kantor atau ya desain grafis, programmer, itu kan memang butuh terus-terusan dalam waktu yang lama dengan posisi yang sama gitu Pak. Jadi selain itu seperti kita pakai ponsel itu juga pengaruh, kalau sering pegang handphone terus kan lama-lama pegel ya. Iya, kaku ya dok ya. Leher juga berasa kayak nggak nyaman, lihatnya nunduk terus. Seperti itu. Atau selain yang duduk lama, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin harus stay berdiri terus, mungkin kayak sales gitu ya, atau kasir, Kalau pekerjaan lapangan guru. gimana? Pekerjaan lapangan juga misalnya harus standby berdiri terus, itu kan harus pegel juga kan Pak ya. Pasti pegel juga kayak harus kayak guru. Drive lama nih. Nah, Ya, bisa. Kayak guru misalnya harus ngajar berapa jam kan harus berdiri terus ya, pegel juga sih. Ya berarti posisi yang emang gak berubah-berubah dalam jangka waktu yang lama itu ya dokter ya. Itu Berarti, berisiko. aktivitas fisik itu berpengaruh terhadap itu ya. Betul, apalagi sekarang kan apa-apa serba praktis ya. Benar, Jadi benar mau beli banget. makan online, online. mau belanja online ya kan Pak. Iya. Sekarang dulu kan mana ada, Nggak sekarang scrolling bisa. Iya, jadi banyak kaum mager juga nih dok. Betul, Ya jadi apa-apa akhirnya banyak kaum mager ya, malas Jadi gerak nggak mau gitu. gerak. Makin nggak gerak makin pegel-pegel. Oh gitu ya, Gitu, jadi benar-benar muter ya, aja ya, pas ya, gitu. ya, ya. Jadi teman-teman Noni nggak boleh mager ya, jangan malas gerak ya. Tetap bergerak terus. Agar tidak Tetap jadi bergerak jompo. Iya. agar tidak jadi remaja jompo ya, terhindar dari pegal-pegal nih teman-teman Noni. Nah terus ya dokter, kalau gitu ya, kalau misalkan tadi dokter bilang itu adalah refleks tubuh gitu ya dokter ya, yang alami gitu ya. Nah gimana sih caranya kita membedakan nih pegel yang normal sama yang nggak normal? Tahapannya itu seperti apa kira-kira? Oke. Sampai akhirnya tuh kita harus, kayaknya nih gue udah nggak wajar nih gitu. Gue kayak harus ke dokter. Nah itu tuh seperti apa tuh dok? Level pegelnya. Level pegelnya. Level pegelnya. Ya, jadi mungkin kalau rasa pegel yang normal itu memang timbul setelah aktivitas fisik. Jadi misalnya kayak habis olahraga pegel wajar. Habis beberes, angkat-angkat barang wajar tanpa pegel. Iya, itu memang karena respon tubuh ototnya menegang lama seperti itu. Itu yang normal ya dok ya? Betul. Kalau misalnya normal akan membaik Kak, dengan sendirinya dalam waktu misalnya kayak di bawah istirahat mungkin sehari 2 hari itu enakan gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan karena memang respon tubuh seperti itu kalau setelah beraktivitas. Nah, yang perlu diperhatikan itu kapan sih kita perlu konsul langsung ke dokter gitu ya, apakah ini bahaya atau enggak. Jadi dipastikan keluhan pegelnya itu nggak berlangsung terus menerus. Jadi misalnya nih kok abis olahraganya mungkin udah minggu lalu tapi kok badan kok masih berasa pegelnya sampai sekarang. Iya. Kok makin hari makin berasa sakit nih gitu. Misalnya kakinya sakit, makin lama progres sakitnya tuh makin parah gitu ya Pak ya. Iya kok nih nggak membaik gitu, atau mungkin disertai mati rasa, kelemahan otot, atau mungkin jadi ada timbul bengkak gitu ya. Itu kayaknya Inflamasi gitu ya iya, dokter ya? ada bengkak yang kayaknya nggak wajar wajar. nih ya. Jadi baiknya sih kalau ada timbul keluhan seperti itu konsul langsung ke dokter sih Kak. Jadi untuk mastiin penyebabnya dan dapetin penanganan yang tepat juga. Ya berarti sebenarnya pegel-pegel itu seperti yang dokter bilang adalah respon alami tubuh. Tapi kalau misalkan udah berkelanjutan dan ada simptom-simptom yang tadi ya dok ya disertai, itu udah langsung harus
Iya, meluncur aja ke dokter ya, konsultasi. Berarti kita harus teliti ya. Iya, harus teliti. Kadang kan suka ada yang kayak ignore aja deh, pegel-pegel doang gitu ya. Dokter kan ada ya kayak gitu kan. Saking mungkin orang terlalu malas untuk ke rumah sakit atau denial gitu, nggak, gue baik-baik aja gitu. Tapi ternyata pegel yang berkelanjutan itu kita nggak boleh denial ya dokter ya. Harus kayak tadi Pak Nugroho bilang harus teliti gitu ya. Dan responsif sama badan sendiri gitu. Kalau udah ngerasa ada yang nggak wajar, ya udah deh mendingan gue langsung aja nih ke dokter gitu ya. Jadi emang harus lebih aware sih Pak, benar. Jadi kayak kalau dirasa ini kayaknya bukan pegel yang biasa saya rasain deh gitu kan. Pegel yang cuma 1-2 hari. Iya, ini kayaknya mending kita cek aja, benar sih Pak. Jadi Iya, memang lebih baik kayak gitu. Mungkin aku juga sering ya Kak, kadang dapat pasien. Jadi kondisinya itu yang tadi kakak info juga. Jadi ini biasa aja, jadi nganggap denial gitu ya dok ya. Pegel doang kemarin habis olahraga, ternyata kayak dibiarkan begitu aja, akhirnya nggak membaik, ternyata kayak dicek langsung gitu ya ke dokter, ternyata kayak ada cedera di dalamnya. Jadi kayak cedera yang mungkin kan kalau di dalam kan nggak kelihatan ya, perlu kita periksa lebih lanjut pakai ronsen, pakai alat-alat penunjang medis lainnya. Iya, scanning yang kadang karena denial nggak mau berobatnya itu jadi malah telat penanganannya kan jadi lama ya proses penyembuhannya ya dokter ya. Juga jadi nggak maksimal karena udah lewat waktu ininya lah ya, golden time-nya gitu sih. Jadi banyak sih memang yang seperti itu ya. Jadi perlu kita lebih aware lah sama kondisi badan sendiri. Benar. Berarti sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakuin ya dokter ya untuk membantu meredakan pegel-pegel tadi itu ya, mulai dari istirahat sampai peregangan gitu kan. Apa aja sih kira-kira yang menurut dokter tuh bisa dilakukan nih, gak cuma di rumah tapi juga di kantor, karena kan banyak nih orang yang kerja seharian tuh dokter dari pagi sampai malam, apalagi kalau misalkan lagi ngejar laporan gitu kan ya Pak ya, mesti harus selesai hari itu juga, akhirnya mereka ya mau nggak mau di depan laptop aja tuh seharian kejar target. Udah fisik, stres juga karena tekanan kan dokter. Nah itu paket lengkap ya. Makin pegel banget. Benar. Makin pegel-pegel. Iya, jadi kira-kira apa sih peregangan-peregangan yang bisa dilakukan untuk mengurangi pegel-pegelnya? Jadi hal yang bisa kita lakukan baik di rumah, di tempat kerja gitu. Yang penting kita tahu kondisi saat badan kita nih udah, aduh nih kayaknya badannya udah kencang, leher udah kencang banget nih. Udah tegang banget nih gitu. Itu yang pertama harus kita lakukan adalah istirahat pasti ya Pak ya. Jadi istirahatin nih, misalnya udah laptopan berapa jam nih, kayaknya perlu rehat sebentar nih buat ngerilaksin otot leher gitu. Jadi kasih waktu istirahat untuk bagian tubuh yang memang dirasa pegal. Lalu setelah itu yang kedua bisa lakukan stretching. Stretchingnya peregangan. Ya, stretching itu peregangan ya. Jadi pada area yang memang terasa pegal. Misalnya mungkin simpelnya kalau di leher lakukan stretching ringan. Ya, walaupun kayak kesannya kan kayak masa sih ya cuma stretching gitu. Emang ngaruh gitu ya dok ya? Padahal stretching itu sangat membantu. Yang tadinya otot tuh tegang kenceng banget itu jadi kayak lebih lentur, relax. Peredaran darah itu lancar lagi, ngurangin pegel banget gitu. Jadi ototnya pun terasa lebih nyaman. Nah terus setelah itu udah istirahat, habis itu kita lakukan stretching. Nah biasanya banyak juga nih orang yang udah biasa pegel langsung olesin aja deh nih balsam gitu ya biar enakan. Jadi kayak biar membantu memberikan sensasi hangat pada area yang pegel, jadinya tuh lebih rileks juga ototnya dan terasa nyaman. Mengurangi keluhan-keluhan tersebut ya dokter ya. Berarti itu memberikan balsam atau apa itu salah satu cara juga ya? Iya kan sekarang kayaknya balsam juga bukan hal yang ini ya, bukan hal yang baru ya Pak ya. Jadi kayak orang bahkan kayak sekarang udah sedia nih di tas itu kan kalau pegel kasih balsam. Udah jadi ini must have items gitu ya dok ya. Apalagi remaja-remaja jomblo tuh kayaknya juga udah pada bawa tuh ya balsam-balsam gitu ya. Ini balsam kan bawa di tas tuh buat kayak benar. Jadi memang itu juga membantu juga bikin rileks otot sih Pak. Berarti dokter selain penggunaan balsam tadi, postur tubuh dan tetap aktif bergerak itu juga berpengaruh penting ya? Betul, supaya badan tuh gak gampang pegel-pegel gitu ya? Iya, jadi kan untuk yang istirahat, terus stretching sama pemberian balsam itu kan yang bisa kita lakukan kalau udah pegel nih. Nah, untuk menjaga postur sama tetap bergerak tuh lebih ke pencegahannya supaya nggak berulang sih. Oke. Jadi kalaupun misalnya udah dilakukan, udah pakai balsam, udah stretching, tapi tetap aja posturnya nggak bagus gitu ya, terus tetap mager, tetap akan terulang juga. Iya, ya intinya memang sebenarnya nggak boleh mager ya dokter ya, supaya jangan hanya mengandalkan balsam aja, tapi juga ada tindakan yang kita lakukan lah untuk membantu menjaga ya. Nah untuk Pak Nugroho sendiri nih, dari matanya saya ngelihat kayaknya
punya sabar pengalaman nih. Udah kayak sabar ya, Udah nggak sabar, kayaknya punya pengalaman pribadi. Udah pengen. Wow, kenapa? Bakunya masih panjang, Mbak. Nggak apa-apa. Kira-kira Pak Nugroho punya pengalaman gak nih mengenai pegel-pegel ini? Ada satu pengalaman nih mungkin sekian tahun yang lalu ya. Waktu mungkin anak saya sekarang kan udah gede. Waktu dulu dia sempat ikut klub bulu tangkis. Dia ikut klub bulu tangkis itu sekitar waktu itu kelas 3 SD. Nah, dia dengan berlatih dia cukup lama sampai pada satu titik dia di kelas 6. Nah, di kelas 6 itu kalau bagi beberapa teman-temannya dia itu otot kaki udah mulai terbentuk. Sedangkan anak saya waktu itu masih belum terbentuk, tapi sebenarnya saya belum tahu waktu itu. Kemudian ketika dia melakukan latihan rutin drill itu, ketika dia dilatih ototnya kaki, dia nggak tahan. Ketika teman-temannya bisa, Nggak kuat berarti ya. ya, Pak, jadi waktu itu teman-temannya misalnya disuruh lari 20 detik, 30 detik sprint itu dia bisa, teman-temannya bisa, tapi dia nggak bisa. Sampai akhirnya waktu itu dia saya nggak tahu apakah itu karena ototnya belum terbentuk sehingga dia ketika latihannya berlebihan itu jadi sakit. Dia harus menggunakan deck. Waktu itu decker ya, penopang lutut tuh kurang lebih 3 bulan. Sampai pada akhirnya ketika dia latihan itu diulang beberapa kali sampai sakit itu, terus dalam waktu 3 bulan baru dia bisa recover. Nah kalau seperti itu tuh sebenarnya gimana dokter? Apakah karena memang ototnya yang belum kuat, Belum sempurna tadi ya. sehingga dia merasakan sakit, dan kalau itu kasusnya seperti apa? Berbeda atau sama dengan yang tadi? Kalau misalnya pada kasusnya anak Pak Nugroho itu kan memang karena faktor usia juga ya Pak ya. Ya, jadi memang faktor usia pertumbuhan massa ototnya tuh beda sama yang udah dewasa. Jadi mungkin memang usianya belum mencapai ukuran massa otot yang anak-anak yang lebih besar. Ditambah dengan latihan yang berlebihan, jadinya kayak di ototnya tuh overuse. Jadi kayak harusnya kayak nggak bisa nih di train sejauh itu ya. Tapi karena memang mungkin disamakan juga trainingnya, jadi baru berasa setelah akumulasi latihan berapa lama. Gitu ya. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi penggunaan deker itu juga membantu untuk mengurangi nggak terlalu beban intens di otot area tersebut sih Pak. Jadi memang butuh recovery-nya kan pasti makan waktu banget. Makanya butuh waktu sekitar kurang lebih 3 bulan agar dia bisa recover dan dia bisa kembali lagi gitu. Iya. Soalnya waktu itu saya juga penggunaan balsem saya gunakan itu. Oh, udah ini juga berarti ya. Kan soalnya untuk anak-anak kan gak ada masalah. Oke. Nah, kelas 6 SD kan udah mungkin 11 tahun, 12 tahun ya. Dia pakai balsem dia udah cukup nyaman ya. Jadi mungkin sampai sekarang dia masih pakai. Jadi mas save itemsnya juga ya. Selalu dibawa nih kayaknya. Iya. Tiap latihan. Di rumah sini itu pasti ada. Nah kalau misalkan boleh tahu nih Pak, mungkin ada teman-teman Noni di sini juga nih yang punya pengalaman yang sama nih ya, yang mungkin masih belum tahu kenapa ya kira-kira anaknya mungkin mengalami kondisi yang sama kayak anaknya Pak Nugroho. Nah kalau boleh tahu nih Pak, gejala-gejalanya apa nih sebelumnya? Ngeluh pegel-pegel atau nyeri atau gimana? Kalau pertama kali sih kan dia memang anaknya aktif ya. Jadi ketika dia bermain awal, jadi kalau bulu tangkis itu kan ada masanya dia pelatihan teknik, kemudian dia ada pelatihan fisik, drilling dan segala macam itu. Lock, tenaga, power itu juga ada. Dan waktu itu ya gak ada masalah karena memang disamain dengan teman-teman yang seusianya dia, teman sekelas, kemudian usianya sama, kelas 5, kelas 6. Tapi pada saat drilling itu dilakukan, anak saya ketinggalan. Ketika bisa ngikutin. Ketika yang lain ya targetnya bisa 20 pukulan, anak saya 15 pukulan udah nyerah gitu ya. Udah bisa lompat lagi. Nah setelah itu dia ngeluh juga di rumah, Pak habis latihan kok sakit ya. Terus ya ini mungkin karena memang dia mungkin latihannya secara fisik juga kita nggak tahu posisinya seperti apa. Ya kita biarin aja. Kemudian latihan berikutnya kok semakin lama semakin gitu. Jadi intens ya Pak ya sakitnya ya. Intens. Kemudian saya konsultasikan dengan pelatih yang waktu itu. Setelah itu ya berarti ini belum kuat Pak gitu. Jadi ya latihannya yang lain dulu gitu. Makanya setelah itu pakai deker, kita pakai balsem itu rutin, itu membaik. Recovery-nya yang cukup ya. Berarti recovery cepat aja itu membutuhkan waktu lumayan ya Pak ya, 3 bulan ya. Tapi setelah itu sudah bisa kembali melakukan aktivitas olahraga atau udah bisa ya? Habis itu
ngikutin sampai akhirnya SMA dia nggak ada masalah sih. Jadi memang ikut pelatihan terus dari SD sampai SMA itu latihan terus. Iya. Dan mungkin kalau mulai ada keluhan-keluhan dikit ya dioles pakai balsemnya tadi itu ya Pak. Iya. Ya. Biasanya Membantu kan mengurangi itu, keluhannya. sakit itu kalau nggak bagian paha sini, apa di otot yang samping ini kan ada, sama di betis paling. Oh. Di betis tuh memang kalau Paling kuat, iya. Nah, Iya. tumpuannya Karena memang iya, itu sih Pak. nahan beban ya, beban Iya. badan ya. dan posisi ini posisi yang nggak benar kalau olahraga bisa cedera juga. Benar ya Bu ya? Betul, apalagi misalnya kan kayak bulu tangkis kan harus loncat, harus ada posisi-posisi yang Iya. kaki tuh kalau darat lompatnya nggak pas tuh pasti ada resiko tuh cedera di lutut, ankle. Tuh Di ya. basket itu juga endo ya. Iya, jadi kayak ada beberapa olahraga yang memang potensi resiko cedera pada otot-otot tertentu Iya. juga gitu sih Pak. Berarti sebenarnya ini penting juga nih buat teman-teman Noni ya dokter ya, untuk kalau misalkan untuk olahraga yang newbie nih terutama dokter ya. Mungkin kalau yang atlet-atlet kan memang mereka udah ada pelatihan khusus ya, seperti tadi anaknya Pak Nugroho Kalau kan. panel gimana? Kalau pegel-pegel. Padel. Oh, padel. Yang ngetren, ya kan? Nanti Lagi kita naik akan daun banget nih. Nanti kita akan masuk ke situ ya dokter ya. Bisa. Kita akan masuk Ini ke tambah situ. seru Karena ini hot topic banget nih. Jadi teman-teman Noni harus terus standby ya, karena ini kan lagi hot-hotnya ya tentang padel ini ya. Nah dokter juga pasti punya cerita sendiri juga nih tentang padel ya dokter ya. Nah untuk tadi nih kita kan sempat bahas soal balsem ya dokter ya. Nah kalau misalkan untuk balsem sendiri kan masyarakat tuh udah tahu ya kalau misalkan balsem ini bisa membantu mengurangi nyeri-nyeri atau keluhan-keluhan yang dirasain nih saat kaku kayak gitu atau pegel-pegel. Nah dari sisi medisnya sendiri gimana nih dokter? Apakah penggunaan balsem atau produk oles itu membantu meredakan rasa pegal di otot atau gimana dok? Oke, jadi sebenarnya untuk penggunaan balsam atau produk-produk topikal itu baik di medis maupun herbal gitu ya yang alami memang udah banyak digunakan ya, masyarakat pun juga udah biasa menggunakan produk balsam apapun dan memang khasiatnya pun yang diberikan sama. Jadi memang pemberian obat itu nggak harus selalu diminum. Jadi memang dioleskan pada area yang memang sakit aja tuh malah lebih optimal dan langsung terasa gitu khasiatnya. Ke titik sakitnya gitu ya dokter. Terus kalau untuk produk balsam itu biasanya kan kandungannya ada mentol, kampor, terus essential oil ya. Itu juga membantu meringankan pegel ototnya juga. Keluhan-keluhan tersebut ya dokter. Tapi apakah produk oles saja cukup dok? Atau perlu ditambah atau misalkan di mix dengan yang diminum juga? Oke, sebenarnya tergantung kondisinya seberapa parah ya. Tadi kan memang ada beberapa misalnya kondisi medis yang kayak kalau dari herbal aja tetap harus ada obat tambahan gitu ya Pak. Karena sebagai pendamping ya. Betul, karena herbal kan sebagai pendamping. Kalau misalnya memang keluhannya masih ringan, mungkin bisa dicoba dulu dengan oles yang herbal. Tapi kalau misalnya dirasa masih kurang, mungkin bisa dikombinasikan dengan pengobatan medis, tapi tetap harus terpantau dengan dokter ya. Jadi baiknya konsul langsung buat mastiin terapinya tuh udah sesuai apa belum. Oke. Nah, ini menarik banget ya pembahasan kita hari ini, apalagi nanti kita akan masuk ke topik yang lebih hot lagi nih ya tentang padel-padel tadi ya, tentang newbie nih dalam dunia perolahragaan. Nah, untuk Pak Nugroho nih Pak, berbicara tentang bahan herbal ya. Hari ini kita juga bersama dengan tim Noni Balsam yang menggunakan buah mengkudu sebagai bahan utamanya. Boleh dijelasin nih Pak, kenapa sih harus mengkudu Pak? Tadi seperti yang udah pernah saya sampaikan, mengapa nggak mengkudu? Kenapa nggak mengkudu dibalik lagi ya? Kenapa tidak ya Pak? Jadi memang kalau kita ngomong masalah mengkudu itu kan identik dengan buah ya. Identik dengan buah berarti dia buah segar, berarti dia istilahnya benar-benar bahan baku yang fresh ya. Iya, bahan alami ya. Bahan alami. Dokter ya, Jadi memang bahan mengkudu itu memang bagian dari sejarah pengobatan herbal di Indonesia. Karena kan zaman dulu udah ada orang yang kalau kesleo itu buah mengkudu cuma ditumbuk ya. Ditumbuk. Diolesin, kemudian Dibalut gitu ya. Dibalut sama kasa itu. Itu udah pasti bengkaknya mesti berkurang. Karena memang dia secara zat aktifnya istilahnya biomarker ya. Jadi biomarker itu kayak zat aktif yang jadi istilahnya jadi markernya dia, jadi ciri khasnya dia adalah nyeri sendi dan nyeri otot. Jadi memang sejarah penggunaan herbal yang ada di Indonesia ini salah satunya mengkudu itu cukup efektif ya Pak ya dinilai. Jadi kalau zaman mungkin yang membedakan sedikit gini, kalau zaman dulu kita pakai yang benar fresh, nanti kalau produk Noni Balsam itu nanti kita olah sedemikian rupa sehingga
eh, dapat menjadi manfaatnya balsam. masih dapat, tapi dia juga tahan lama. Karena kan mengkudu tadi sudah saya sampaikan bahwa cuma tahan 2 hari. 2 hari. Nah, makanya dengan menggunakan mengkudu dengan pengolahan yang higienis sesuai dengan aturan dari BPOM itu bisa digunakan Tahan lama lebih ya. tahan lama. Gitu. Berarti noni-noni balsam ini balsam yang terbuat dari buah mengkudu yang dapat membantu mengurangi nyeri-nyeri di otot dan di sendi tadi ya. Benar. Berarti berpengaruh juga dong untuk membantu mengurangi keluhan-keluhan yang dirasakan karena pegel-pegel tadi itu. Ya pasti, Ya, Pak. pasti karena memang itu udah terbukti dan mungkin udah banyak testimoni kok yang yang ada di beberapa medsos kita ya. Jadi memang banyak testimoni yang sudah kita dapatkan dan istilahnya apa ya, kesaksian lah. Ya, gitu kan. ya. Penggunaan Real test ya, real test Ya. ya. Honest review, honest review. Honest review. Ya, jadi di medsos mungkin ada banyak ya. Mungkin kita udah upload beberapa, jadi cukup banyak yang udah ada Dibantu ya, dibantu untuk ya. mengurangi keluhan-keluhannya Ya. tersebut ya Pak ya. Mulai dari olahraga, kemudian ada orang yang mempunyai gejala sakit tertentu ya, itu juga ada. Bahkan nanti ada tuh yang spesifik nanti mempermudah tidur. Waduh, ini pasti gak sabar juga nih kan teman-teman Noni, makanya terus pantengin podcast ini ya, Pak Nugroho ya, karena Percaya nggak percaya bahwa itu testimoni berpengaruh ya. Bisa Wah, cepat tidur. ini sih kita kasih spill dikit aja kali ya Pak ya, karena kan zaman sekarang tuh orang banyak banget yang susah tidur loh Pak. Sobat Jadi pasti insomnia. ini, pasti ini relate banget nih sama orang-orang anak-anak zaman sekarang ya, karena Orang-orang Jogja tadi ya. orang-orang Jompo tadi Pak, remaja-remaja Jompo tadi, karena ternyata tuh zaman sekarang juga orang udah sulit tidur. Tapi itu balik lagi ya, nanti kita akan bahas lebih dalam di podcast yang berikutnya ya. Sekarang kita spill sedikit aja biar penasaran Pak ya. Biar ikutin sampai akhir. Biar ikutin sampai akhir, bener. Nah jadi Pak, kan kita tuh udah banyak juga ya lihat di pasaran kalau misalkan balsam itu kan berbagai macam nih Pak. Nah menurut Bapak Nugroho sendiri selaku product development dari tim Noni-Noni Balsam, apa sih yang membuat Noni-Noni Balsam ini berbeda dengan balsam-balsam yang lain di pasaran nih Pak? Yang jelas pertama, ketika balsam dari buah mengkudu yang ada hanya produk kita. Jadi kita produk satu-satunya di Indonesia. Pertama dan satu-satunya. Pertama dan satu-satunya. Ketika yang lain menggunakan bahan kimia, ekstrak, misalnya tadi punya kayak eugenol dan segala macam, kita menggunakan buah mengkudu asli dan kita menambahkan apa-apa, nggak ada fillernya, kemudian kita tidak ada base creamnya, jadi ya itu tadi seperti kayak ada ampasnya. Itu membuktikan kita asli bahwa kita juga membuat mengkudu dengan ini tingkat kehalusan yang tinggi. Oke, berarti perlu digarisbawahi bahwa Noni-Noni Balsam ini adalah balsam herbal ya Pak ya, bukan balsam kimia ya. Karena nanti saat teman-teman mungkin coba di rumah ya produk dari Noni-Noni Balsam, teman-teman ini akan menemukan ada ampas-ampasnya, di mana ampas-ampasnya ini menunjukkan wujud keaslian dari produknya itu sendiri ya Pak. Dan juga ada tambahan lagi nih. Apa nih? Kita selain dari buah mengkudu, kita ada mentol dan kampornya, jadi sensasi hangatnya tetap dapat. Oke. Karena memang di Indonesia ini kalau nggak pakai sesuatu yang merasa ada yang kurang panas, ya. gitu, kayak sugesti nggak dapet deh. Kayaknya udah tertanam di sini ya Mbak ya, kayaknya harus panas gitu. Tapi juga mungkin dari sisi medis juga mungkin bisa jelasin. Benar Dok. Untuk mentol dan Kamfor tadi ya. itu kan juga bisa membuat kulit lebih rileks ya. Betul. Dan itu juga ada efek relaksasinya. Betul. Membuat otot areanya tuh jadi nggak tegang gitu, lebih jadi rileks ya dokter ya. Terus aliran darah di sekitarnya pun juga lebih lancar, jadi kan lebih nyaman ya, nggak berasa kenceng gitu di area di situ. Ditambah dengan hajaran itu ya, mengkudunya tadi itu, apalagi kandungannya 88% ya Pak ya. Jadi kita memang mengandalkan buah mengkudunya. Dan buah mengkudu itu kan kita buat kita hancurkan sedemikian rupa sehingga itu butiran sangat kecil, mungkin di bawah 50 mikron deh. Jadi itu bisa membantu untuk penyerapan ke lapisan kulit itu lebih menyerap ya, lebih efektif, lebih cepat, dan hasilnya pasti biasanya lebih maksimal juga ya Pak ya. Nah, yang menarik juga nih buat diketahuin sama teman-teman Noni nih Pak, bagaimana sih proses pengolahan bahan alami dari buah mengkudu tersebut sampai akhirnya bisa menjadi balsam yang halus tadi Pak, yang aman untuk digunakan? Oke, jadi ada tiga kunci utama ya. Pertama dari pemilihan buah mengkudunya, jadi istilahnya kita pemilihan bahan bakunya. Jadi yang pertama bahan baku ini
harus ada standarnya. Kita buat standar. Jadi kita nggak sembarangan nih bisa ambil buat mengkudu di jalan, diambil, kemudian kita olah, kita jadi, pasti jadi enggak. Belum tentu. Ada quality control juga ya Pak ya. Jadi gini, untuk bahan bakunya misalnya kita butuh mengkudu di mengkudu segar untuk bahan baku, kita ambil di mana aja, kita nggak ambil di pinggir jalan, itu kan banyak tuh. Nggak, kita nggak ambil dari sana, kita ambil kebetulan kita ada kebun di daerah Serang. Jadi mungkin di daerah Rangkas Bitung di sana kita ada kebun sendiri ya. Kebun sendiri untuk buat bahan baku. Jadi kita bisa pilih. Jadi kalau contohnya bahan baku yang mengkudu ini ada mata apa ya? Ada mata mata ikan ini ya, buat buletannya itu ya. Ketika itu hitam, kita nggak pilih. Karena itu terkontaminasi oleh biasanya terkontaminasi oleh polusi. Berarti untuk buah mengkudunya sendiri ini ada usia tertentu ya Pak? Ada. Yang kapan nih dia boleh dipetik atau diambil? Ya, gitu? jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kita harus pilih mulai kira-kira besarannya berapa, kemudian kita kualitasnya seperti apa, Standar-standarnya ya. Itu kita ada standarnya khusus. Berarti detail ya Pak ya? Jadi detail banget ya. Kemudian setelah itu kita proses, kita perkecil dengan alat tertentu. Kemudian nanti yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apa? Itu apa? Getah. Getahnya yang gatal itu. Itu juga kita harus hilangkan tuh. Kita harus proses itu, dan prosesnya itu memakan waktu. Jadi proses-proses seperti itu sampai kepada nanti dengan alat-alatnya juga kita mungkin ada 3 ya alat. Jadi istilahnya step by step kita kecilin, kemudian kita buat halusnya kita halusin lagi sampai pada titik tertentu sehingga bisa digunakan untuk formulasi untuk membuat itu. Dan juga pada akhirnya kita adalah QC, jadi quality control sebelum barang itu kita rilis, siap edar gitu ya Pak ya? Siap edar. Kita akan kita filling, kemudian kita karantina dulu, kita lihat uji organoleptiknya, kemudian banyak tahapannya sehingga ketika uji organoleptik, kemudian uji yang lain segala macam itu nanti setelah itu baru kita siapkan untuk bisa diedarkan gitu ya. Jadi kita ada tahap-tahapnya. Panjang ya Pak ya prosesnya. Tahapnya, dan tahap-tahap itu tuh sesuai dengan apa yang sudah distandarkan oleh BPOM pada kita. Jadi kita juga punya kita sertifikasi fasilitas produksi untuk CPOTB. Jadi CPOTB itu singkatan dari cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi kita ada sertifikasinya, kita punya standarnya, dan juga izin edarnya kita ada. Lengkap banget ya. Dan terakhir ini kita juga udah mendapatkan izin untuk sertifikasi halal. Sertifikasi halal, cuman memang ini saat ini masih berproses ya. Jadi sertifikat halalnya sudah ada. Tinggal kita tunggu deh nanti tercantum di labelnya Noni Balsam. Halalnya itu ya Pak ya. Betul. Berarti sebenarnya proses perjalanan Noni Balsam ini dari dia buah sampai akhirnya jadi balsam yang halus itu mulai proses yang panjang ya Pak ya. Panjang, kompleks dan higienis ya. Tadi karena Bapak bilang kan kayak tahapan-tahapannya dari pemilihan buah-buahan segala macam gitu. Ada yang kalau buah dibuat misalnya pakai kayak es jus itu kan. Jadi itu di es jus, kemudian setelah itu disaring itu nggak bisa seperti itu. Nggak sesimpel itu ya. Cara instannya gitu ya Pak ya. Maaf banget nggak bisa ya. Karena ternyata Noni Balsam juga melalui proses dengan teknologi terkini juga ya Pak ya. Jadi sesuai standar BPOM. Sesuai standar BPOM juga. Jadi memastikan produknya ini tetap terjaga kualitasnya ya Pak ya. Dan satu lagi. Apalagi Pak, boleh Pak terus Pak. Boleh terus nih Pak, menarik nih. Ini produk Indonesia nih. Produk Indonesia ya, jadi punya milik kita sendiri nih, produk lokal nih. Jadi cintailah produk lokal ya Pak ya. Bangga produk Indonesia. Bangga produk lokal. Jadi buat teman-teman Noni ya, banggalah pakai produk lokal ya, karena produk lokal zaman-zaman sekarang ini udah melalui proses yang oke banget. Jadi pastinya nggak kalah dong sama produk-produk luar. Gitu. Nah Pak Nugroho boleh dong cerita sedikit ya tadi memperkenalkan balsam-balsam Noni ke konsumen. Gitu. Wah pasti ini balsam mengkudu nih, emang ada ya? Gimana sih respon mereka gitu? Kan Pak Nugroho pasti udah sering melakukan penyuluhan itu kan Pak? Kalau penyuluh bahasa Indonesia ya edukasi kan sama edukasi. Ya, sama aja. Bahasa lebih formalnya ya. Iya. Jadi kalau ini sisi menarik dari mengkudu nih, karena selama ini orang kan belum kenal nih. Belum kenal.
apa sih noni balsam gitu loh, kenapa harus dari buah mengkudu. Jadi ada orang yang ketika saya beberapa kali saya edukasi ketika ikut basar ya, di komunitas organik, kemudian di basar di mall-mall, kemudian ada juga di Bepom, itu mereka ngomong apa sih ini gitu kan. Orang karena Pak, Bu, ini balsam dari buah mengkudu. Mengkudu dia ngomong gitu. Ya orang udah skeptis duluan ya Pak ya. Kayaknya kenapa sih harus mengkudu gitu ya? Ini kan baunya ya Pak ya. Iya, karena orang terkenal udah image-nya negatif dulu ya tentang mengkudu. Ya makanya itu berarti ketika mereka ngomong bahasa mengkudu, itu mereka ngomongnya ada yang istilahnya dalam tanda kutip agak negatif ya. Baunya gimana sih? Enak enggak sih? Tapi ada orang juga yang ngomong ini balsam, mesti ini balsamnya balsam hebat. Bagus ya. Karena mengkudu udah terkenal banyak manfaatnya. Yeah. Nah, biasanya setelah itu saya akan sedikit menjelaskan ke mereka. Jadi saya nggak menjelaskan teorinya. Saya sering menjelaskan ini. Saya buka deh. Ini ada sampel. Pasti kalau setiap acara gitu kan ada sampel. Coba deh Bu, dibau dulu. Mereka pertamanya beneran Pak. ragu gitu ya. ketika dia oh ya bener ya, jadi ini bau mengkudunya gak ada. Kemudian setelah itu ini kalau baunya mengkudu kalau nggak enak ini dan sekarang ternyata enak, terus penggunaannya gimana? Ya udah Bu, diminum karena kan mengkudu mereka tahu diminum kan. Rata ya. Jadi setelah itu saya jelasin, Bu coba deh Bu, ini dipakai, dioleskan, kemudian nanti ini akan kering sendiri. Kemudian misalnya untuk pengaplikasian kan harus dipijit karena penetrasi pijitan ini membantu penetrasi untuk ke kulit. Penyerapan ya Pak ya, penyerapannya ya. Biasanya kalau orang nggak mau beli, saya kasih sampel, mereka oles sendiri, rasain dulu karena mereka nggak percaya gitu kan. Hanya mereka muter dulu lah. Muter. Biasa. Setelah itu baru mereka akhirnya ya Pak ya. Mau deh gitu ya Pak. Nah Pak Nugroho, tadi kan Pak Nugroho sempat bahas soal waktu pas Pak Nugroho bazar tuh ya, kan ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang nyobain produknya tuh ya. Akhirnya mereka balik lagi untuk beli nih produk Noni Balsam. Nah apakah memang efeknya secepat itu Pak? Terus yang membuat dia bisa ngefek secepat itu tuh apa? Apa karena minim filler tadi, karena dari buah mengkudunya sendiri, atau apa Pak? Jadi sebenarnya simple sih, kita ketika mereka udah kita mengatakan tentang mengkudu, mereka udah tahu sebenarnya manfaatnya apa, dan juga kita kan ada pentol kampor nih, kita mesti udah ada rasa angkatnya udah pasti, dan juga kita jelaskan bahwa ini dari buah mengkudu asli Bu, bukan dari ekstraknya ya Pak. Jadi ketika ekstrak itu fillernya ada mungkin 50% atau berapa, tempat kita itu kan 88, mungkin sekitar 82 kalau nggak salah 82 atau 88 ya, saya agak sedikit lupa. Mereka sudah percaya kalau dengan menggunakan efek pertamanya mereka udah menggunakan mentol dan kampor, ketika mereka udah merasakan hangatnya plus dari mengkudunya sendiri, otomatis mereka kan lebih percaya. Iya. Berarti dari buahnya sendiri udah super fruit, belum teknologi yang digunakan juga, dan prosesnya juga itu berpengaruh banget ya Pak. Makanya akhirnya dia jadi gampang cepat bereaksi gitu ya. Cepat dirasakan benar-benar. Nah selama ini nih Pak, kan Bapak udah bertemu banyak banget ya orang-orang yang memiliki dengan berbagai macam keluhan-keluhan atau kondisi-kondisi kesehatan tertentu nih. Kira-kira keluhan apa sih Pak yang paling banyak yang dikeluhkan sama customer, dan juga biasa usia berapa dan pekerjaannya apa gitu Pak, kalau boleh di-sharing? Kalau pekerjaannya apa, hampir semua ada ya, mulai dari olahraga, mungkin tadi anak saya olahraga, kemudian pekerja kantoran. Saya juga pekerja kantoran, tapi saya juga pekerja lapangan, dan itu juga pasti merasakan. Ya, betul. Makanya selalu ada juga ya Noni. Salah satu itu, kemudian ada satu lagi bahwa saya kan akan melakukan mencoba rutin olahraga, itu membantu. Tapi juga orang-orang driver, orang pekerja lapangan, kemudian orang-orang kantoran, apalagi orang kantoran ya, ini duduk terus ya Pak ya, pasti orang minum, orang gerak, stres. Belum kalau ini Pak kena angin AC tuh Pak, atau kipas angin itu, rasain ya. Langsung tegang nih Pak area sini nih aku. Soalnya aku juga kayak gitu Pak, kalau misalkan kena angin AC itu udah langsung nih tegang-tegang, kencang langsung tuh.
Makanya juga dulu pernah saya ada ini satu testimoni ya. Mungkin dia adalah salah satu karyawan bank salah satu bank besar di Indonesia. Dia dalam waktu kita ada basar nih selama 30 hari ya. Pada hari X gitu ya, dia pernah coba ini kayak frozen shoulder ya. Oke. Jadi dia kayak ini loh. Kaku ya. Nggak bisa digerakin ininya. Diangkat gini aja nggak bisa. Pak nyeri Nyeri banget dan di sini. kaku. Jadi dia cuman waktu itu kebetulan saya ketemu sendiri. Dia beli satu tuh. Beli satu. Pak, ini saya tuh Pak, di sini nggak bisa gerak tuh Pak, nggak bisa gerak. Coba deh, Ibu mau sampel atau mau langsung beli? Saya kasih lah. Pak langsung beli Pak, coba. Besoknya dia beli lagi. Cepet banget berarti ya Pak. Ngaruh ya berarti Pak. Setelah itu Besoknya banget. mungkin percaya nggak percaya ya, tapi kasih ini dia tunjukkan ke saya. Dia kan hari kedua datang. Dia langsung giniin bisa. Oh gitu, langsung dipraktekin. Iya, Dia langsung gini langsung bisa. Di sini nih. Kan ototnya di sini ya biasanya. Iya. Sesuai tapi ya. Itu jadi langsung bisa tuh, jadi langsung beli. Jadi Berarti frozen shoulder itu memang ya orang mempertanyakan Kenapanya gitu ya. Tapi kenyataannya ada dan kesaksiannya ada. Dan kayaknya lagi banyak deh Pak orang-orang yang ngalamin frozen shoulder itu, karena aku juga sering lihat di sosial media ya, kayaknya banyak banget tuh orang-orang yang akhirnya terapi segala macam untuk frozen shoulder itu. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi ya Pak ya. Topiknya lebih mendalam lagi nih ya. Udah ada 3 nih. Nah jadi karena tadi kan Pak Nugroho, kita lagi ngomongin soal orang-orang yang datang ke Pak Nugroho dengan keluhan kesehatan nih. Nah karena kan ini produk herbal nih Pak ya. Apakah ini juga aman digunakan untuk busui dan bumil nih Pak? Apalagi kan bumil dan busui ini pastinya ya mengalami keluhan-keluhan yang berhubungan dengan otot-otot nih Pak. Pegel-pegel, apalagi kandungan yang semakin besar ya, itu biasa otot-otot pinggangnya udah mulai nyeri-nyeri. Atau mungkin seperti ini kita berbicara lebih ke regulasi ya. Regulasi dari BPOM. Jadi di dalam di labelnya kita ini ada ini ya, ada peringatannya, dan peringatan ini sesuai dengan apa yang BPOM berikan kepada kita. Jadi kita nggak sembarang main-main. Dari di sini ada tidak digunakan untuk anak usia di bawah 2 tahun, tidak digunakan langsung di bawah lubang hidung. Jadi memang restriksinya ada 2 ini. Jadi ketika nanti kita tanya dari para bumil atau busui, dari BPOM nggak ada larangannya. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Aman-aman aja ya. Aman, dan juga penggunaannya adalah topikal ya Ibu ya. Jadi ketika topikal dan minum obat tertentu itu pasti akan beda. Berbeda. Dan ini juga kan produk herbal ya Pak ya. Kalau dari sisi medisnya sendiri nih Bu Dokter gimana? Apakah penggunaan balsam ini aman untuk bumil dan busui atau seperti apa? Atau ada kayak jenis-jenis balsam tertentu dengan kandungan tertentu nih yang tidak boleh digunakan seperti itu? Karena kan pastinya untuk bumil dan busui itu agak spesifik, ketat banget ya gitu, nggak boleh pakai yang kandungannya ini, kandungannya itu gitu. Nah dari sisi medisnya sendiri dengan noni-noni balsam ini gimana Dok? Oke, sebenarnya kalau untuk penggunaan topikal itu lebih minim efek samping ya Pak ya. Karena memang bekerjanya tuh hanya area lokal yang dioleskan. Jadi apalagi ini produk herbal ya, maksudnya tidak mengandung tambahan-tambahan obat-obatan atau pengawet atau yang yang ditakutkan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi cukup aman, tapi memang kalau keluhannya tidak membaik tetap harus diperiksakan juga dokter ya. Ulang lagi sebagai pendamping itu ya. Iya, jadi memang harus jalan nih terapi dari sisi medisnya, tapi ini sebagai pendamping juga dipakai boleh. Tetap dilakukan, benar. Berarti ya kita seperti dokter bilang ya, harus aware sama tubuh sendiri ya dokter. Kalau misalkan ngerasa kayaknya udah kelewatan nih, udah kelamaan nih, mendingan langsung aja dikonsultasikan gitu ya. Apalagi ya tadi kan bumil busui tidak boleh sembarangan pakai produk gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sisi medisnya ternyata produk dari topikal itu aman-aman aja, berarti ya go ahead, boleh dioleskan aja gitu ya. Dan perlu saya tambahkan lagi dari kebijakan pemakai ya. Ya betul. Kebijakan pemakai itu memang harus kita harus punya istilah penyaring ya. Jadi ketika nggak bisa asal-asalan juga gitu ya Pak. Misalnya nggak ada efek sampingnya terus pakainya pakai terus. Benar-benar.
Bu Dokter ada mau tambahan mungkin mengenai Bu Mil dan Bu Sui atau kita bisa masuk ke yang lain nih ya, yang tadi udah ditunggu-tunggu nih, yang udah ditunggu-tunggu nih tentang Kayaknya udah cukup ya. Udah cukup ya. Kalau dari produk kayak Pak Nuk udah menjelaskan lengkap banget, testimoninya juga udah bermacam-macam penyakit juga ada testimoninya dan Iya. memang berkhasiat gitu ya Pak ya. Jadi kita sekarang Boleh masuk lanjut aja mungkin ya. kali ya, Kak. Boleh. Nah sekarang kita mau masuk aja nih ke topik yang berhubungan dengan newbie dalam dunia perolahragaan nih, Bu Dokter. Tadi kan Bu Dokter juga bilang ya bahwa sebenarnya pegal-pegal itu adalah kondisi alami dari tubuh kan, Bu Dokter, respon tubuh lah. Tapi kan kalau misalkan kitanya juga nggak menjaga diri gitu ya, nggak menjaga badan, nggak ada yang namanya stretching, terus kita nggak aware sama diri sendiri, kita bukan atlet tapi kita akhirnya jadi kayak jor-joran nih, main padelnya kayak gitu kan. Misalkan setiap hari kayak gitu loh, ada loh yang sampai sehari 2 kali, padahal sebenarnya ya mereka ya fine aja sih dokter, cuman kan balik lagi harus tahu kondisi tubuhnya seperti apa. Nah kira-kira dari sisi medisnya sendiri, apakah mungkin dokter juga pernah mungkin punya pengalaman nih menghadapi pasien-pasien yang karena diforsir banget olahraganya akhirnya punya keluhan-keluhan pegel-pegel atau mungkin nyeri-nyeri di area otot atau sendinya? Betul, memang aktivitas fisik itu tetap diperlukan ya supaya badan kita nggak pegel-pegel. Namun kalau misalnya kita langsung aktivitas fisik yang berat itu nggak bagus juga buat badan kita. Misalnya kayak tadi kan bahas pedal ya Kak. Misalnya niatnya pengen sehat nih, tiap hari pedal, tiap hari. Itu yang ada bukannya sehat malah rontok kan badannya. Niatnya mau biar badannya lebih Bugar segar, gitu ya. lebih bugar, tapi yang ada ototnya badannya nggak kuat. Malah jadi tegang ya dok ya? Betul, karena setiap orang itu kemampuannya kan beda-beda ya, kemampuan fisik ya. Baiknya sih memang olahraganya tuh bertahap mengikuti kondisi tubuh. Kemampuan Iya, masing-masing ya. betul, nggak bisa di push banget, nyamain sama yang udah biasa tiap hari olahraga, nggak gitu bisa ya? iya. Ya benar. Jadi memang tetap tubuh butuh waktu untuk istirahat. Jadi ada rest day-nya gitu ya, gitu ngelihat kondisi tubuh. Kalau misalnya memang nggak bisa, ya udah listen to your body. Jadinya jangan maksain lah. Iya. Apalagi kan kalau misalkan mau olahraga juga perlu pemanasan ya dok ya. Nggak bisa tiba-tiba langsung aja gitu ya ikutan padel, lari atau apa. Tadi kan kita mau ada pemanasan, ada latihan. Yang jangan dilupakan tuh yang terakhir nih, pendinginan ya dok. Pendinginan. Harus satu paket lengkap Ya, lah pemanasan. nah, benar. Nah, Pak Nugroho ngomong-ngomong soal pendinginan nih, kan noni-noni balsam ini ada kandungan mentolnya nih Pak, yang dimana saat diaplikasikan di kulit itu kan ada sensasi dingin. Kira-kira itu bisa membantu proses pendinginan otot juga nggak? Atau relaksasi otot nih setelah habis berolahraga? Iya. Jadi kalau relaksasi itu udah pasti. Jadi kalau pendinginan atau pemanasan itu sebenarnya lebih ke sensasi ya dokter ya? Atau gimana? Oke, sebenarnya kalau untuk pemanasan dan pendinginan itu lebih ke aktivitas gerakan fisiknya. Gerakannya. Ototnya, jadi kayak otot waktu di awal tuh dibangunin ototnya biar mau olahraga nih. Stretchingnya tadi itu ya dok ya? Kalau pendinginan tuh kayak ototnya dibuat relax. Nah, jadi pemberian topikal ini lebih ke membuat reaksi nyaman, dingin atau hangatnya tuh lokal aja sih, bukan untuk pendinginan satu badannya gitu Pak. Oke. Termasuk bagian dari relaksasi itu. Betul, bisa ditambahkan. Berarti tetap harus disertai dengan gerakan-gerakan pendinginannya juga ya dokter ya. Nah dokter, untuk yang frozen shoulder nih, untuk yang frozen shoulder ini itu tuh karena udah terlalu lama didiemin atau gimana tuh dok? Jadi sebenarnya untuk frozen shoulder sendiri ini penyebabnya tuh nggak begitu jelas ya. Jadi memang bisa karena beberapa faktor yang bisa dikarenakan misalnya setelah operasi area pundak, pokoknya area sini nih ya, bahu pundak itu pos operasi, terus jadi jarang gerak ya, imobilisasi Kaku lama, gitu ya, Dok, kaku. ya. Nah itu bisa memicu timbulnya frozen shoulder, atau bisa dikarenakan ada penyakit penyerta lain, mungkin kayak seperti sakit gula, sakit metabolisme lain, itu juga bisa mempengaruhi ke kondisi frozen shoulder. Tapi untuk pastinya memang harus dicek langsung ya, karena kita nggak bisa kalau nggak cek langsung tuh kita nggak bisa mastiin nih penyebabnya apa gitu. Jadi memang kompleks ya. Tuh kompleks, kayak bukan frozen shoulder terus harus Otot saja, Iya, kita nggak bisa, karena kita harus pemeriksaan lebih lanjut, terus kita treatmentnya juga butuh waktu yang lama ya, apalagi untuk fisioterapi segala macamnya nggak bisa cuma 1 kali. Berarti uji lab segala itu juga salah satu cara Tahapan-tahapannya. Betul, jadi kayak emang on proses juga untuk penyembuhannya. Jadi buat teman-teman noni di sini juga yang mungkin punya pengalaman atau mungkin ada keluarga atau kerabatnya ya yang mengalami frozen shoulder juga,
Terus aja pantengin podcast ini karena di topik-topik di podcast berikutnya kita akan bahas juga tentang frozen shoulder. Jadi segitu aja ya. Mungkin dokter boleh kasih tambahan nggak nih dokter untuk kira-kira ada peregangan atau misalkan stretchingnya, tips-tipsnya seperti apa supaya nggak pegel-pegel lagi nih dok? Karena kan kita hari ini lagi bahasnya topiknya pegel-pegel kan dok ya? Oke, jadi mungkin aku mengulang yang tadi udah kita bahas juga ya Kak. Jadi kalau misalnya setelah olahraga atau aktivitas fisik yang dirasa melelahkan, pastikan istirahat yang cukup gitu ya. Cukup atau enggaknya sebenarnya tergantung kondisi badan masing-masing ya. Kadang ada yang istirahat sebentar kayaknya udah oke nih kondisi ototnya, ada yang kayak mungkin butuh waktu lebih lama tergantung seberapa berat aktivitas fisik kamu. Terus setelah itu yang tadi stretching ringan, mungkin kayaknya kalau untuk gerakan stretchingnya udah cukup banyak ya Kak ya. Jadi misalnya untuk area leher, area pundak, kaki itu lumayan sering berasa pegel juga kan ya Mbak? Dan juga di media-media juga udah banyak ya. Iya, simple jadi kayak bisa cari sendiri aja ya. Jadi bisa dilakuin di rumah atau mungkin di tempat kerja. Kita berapa menit stretching itu udah cukup banget. Untuk istirahat dok gimana? Itu juga berpengaruh ya pasti ya. Untuk memberi tubuh kita istirahat itu dan tadi dokter bilang listen to your body. Kapan kamu harus bergerak, kapan kamu harus berhenti gitu. Jadi kayak kalau misalnya emang dirasa badannya lagi nggak fit banget, emang butuh istirahat, ya udah kayak istirahat aja, pastikan tidurnya cukup juga. Kalau misalnya lagi kondisinya kayak gitu, memang harus istirahat sih, nggak bisa dipaksa. Dan penggunaan balsamnya. Nah, iya betul banget tuh Pak. Ya kalau misalkan mulai terasa pegal-pegal itu juga berarti boleh kita menggunakan balsam tadi ya dokter ya. Pengolesan balsam itu juga membantu lebih merilekskan otot ya. Salah satu cara untuk membantu mengurangi terus membantu pemulihan ini ya juga ya Pak ya, recovery ototnya. Nah dokter selain pakai balsam nih pengolesan luar, boleh nggak kalau misalkan dikompres pakai air hangat? Boleh, jadi penggunaan kompres hangat itu efeknya juga bisa langsung dirasakan pada area yang pegel. Jadi dikompres di area yang pegel itu biasanya bikin otot sekitarnya juga rileks. Tapi kan mungkin kalau untuk penggunaan kompres hangat kan lebih ribet ya. Lebih repot, nggak bisa kita bawa kemana-mana juga gitu. Lebih praktis penggunaan balsam ya, karena bisa dibawa kemana-mana juga ya dokter. Untuk Pak Nugroho kira-kira mau menambahkan untuk topik ini? Mungkin udah cukup ya, lengkap ya. Jadi tadi mulai dari sisi medis, kemudian dari sisi kita sebagai pendamping ya, balsam noni, saya pikir itu sudah paket yang cukup lengkap. Jadi saling mengisi ya, Pak. Benar, saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Jadi gitu ya dokter ya. Untuk buat teman-teman noni nih, kalau misalkan punya keluhan-keluhan yang serius seperti frozen shoulder, terus aja pantengin di podcastnya Noni Balsam karena kita bakalan bahas topik itu ya. Nah dokter dan juga Pak Nugroho, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Senang banget ya kita bisa berbincang-bincang di obrolan hari ini karena obrolan hari ini benar-benar menarik banget loh. Kita bahas dari cuman sekedar pegel-pegel aja tapi jadi meluas nih kemana-mana. Luar biasa ya, pasti juga ini pengetahuan-pengetahuan yang baru buat teman-teman semua ya. Karena aku juga percaya nih pasti banyak banget nih kaum-kaum mager yang nontonin podcast ini dan menjadi penyuluhan juga nih supaya jangan mager lagi. Apalagi buat teman-teman yang mungkin lagi mulai olahraga, pastiin untuk lakukan pemanasan dulu tadi ya dokter ya. Seperti yang tadi dokter bilang, jangan lupa untuk dengerin badan kita sendiri nih teman-teman. Kalau misalkan kita udah harus istirahat ya udah istirahat. Tapi kalau misalkan kita ngerasa kayak kayaknya gue udah oke nih, ya udah kita langsung boleh olahraga seperti itu. Nah buat teman-teman semua nih kalau misalkan pengen cobain balsam yang herbal yang bisa banget dipakai untuk mengurangi nyeri otot, nyeri sendi atau pegel-pegel, bisa cobain balsam noni-noni karena balsam noni-noni ini adalah balsam mengkudu, balsam herbal yang aman digunakan buat teman-teman semua. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau kunjungi langsung Instagram kami di @noninoni.id. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah nontonin podcast ini. Saya Noni, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Ngobrol sehat bareng Noni, siap aktif dan bebas bergerak.